Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu guru setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas untuk mencerdaskan bangsa, tentunya ini tanpa mengenal Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu selalu dilindungi Tuhan, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu guru dan tendik setanah air. Sehubungan dengan isu yang kuat di publik bahwa honorer baik tenaga guru, kesehatan, dan yang lainnya yang memenuhi syarat sesuai dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, daftar guru dan tendik yang langsung diangkat PNS tanpa seleksi tes per bidang mata pelajaran sesuai revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Itulah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Dan sebelumnya, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Daftar resmi guru honorer dan tendik yang diangkat langsung jadi pegawai negeri sipil tanpa tes tahun 2023 sesuai mapel dan bidang yang dibutuhkan. Nasib tenaga honorer, termasuk guru honorer, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan oleh pemerintah. Pemerintah terus berupaya mencari solusi terbaik penuntasan masalah guru honorer agar segera mendapatkan kejelasan nasib sekaligus kehidupan yang lebih sejahtera. Berbicara tentang nasib guru honorer, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara seolah menjadi angin segar bagi guru honorer yang telah mengabdi dalam waktu yang cukup lama. Nah, sekarang pertanyaan, mengapa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini yang telah masuk prolegnas 2023 dianggap sebagai angin segar? Karena memang revisi Undang-Undang ASN ini dianggap sebagai angin segar bagi tenaga honorer karena adanya salah satu pasal yang mana di dalamnya itu mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, yaitu pasal 131A. Pasal 131A revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa tenaga honorer yang telah bekerja secara terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan atau SK pengangkatan honorer yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil diprioritaskan berdasarkan masa kerja paling lama serta bidang pekerjaan tenaga honorer. Jadi ini merupakan satu ketegasan Bapak Ibu yang mesti kita ketahui bahwa dalam hal pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil itu yang diprioritaskan ada dua dasar utama, yaitu masa kerja paling lama serta bidang pekerjaan tenaga honorer. Nah, bidang pekerjaan tenaga honorer yang maksud adalah sebagaimana kita ketahui ada ya bidang honorer yang sifatnya prioritas. Nah, tentunya yang menentukan ini nantinya yaitu pemerintah ketika RUU ASN ini diterapkan menjadi undang-undang yang sah. Guru honorer merupakan salah satu bidang prioritas pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil karena termasuk ke dalam bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik, khususnya pendidikan. Ingat Bapak Ibu ya, guru honorer merupakan salah satu bidang prioritas pengangkatan honorer menjadi PNS karena termasuk ke dalam bidang fungsional, administratif, dan pelayanan publik, khususnya pendidikan.
Dilansir beritasoluraya.com dari situs resmi DPR, disebutkan beberapa kategori guru honorer beserta tenaga pendidik yang diprioritaskan dalam kebijakan ini. Berikut adalah guru honorer dan tenaga pendidik yang disebut dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sebagai prioritas dalam kebijakan pengangkatan honorer menjadi pegawai negeri sipil. Nah, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu prioritasnya? Ikuti terus informasinya. Pertama, dosen, kemudian guru TK, 3 guru kelas, seterusnya guru penjaskes, 5 guru seni dan budaya, 6 guru agama, 7 guru matematika, 8 guru bahasa Indonesia, 9 guru bahasa Inggris, 10 guru ilmu pengetahuan alam, 11 guru ilmu pengetahuan sosial, 12 guru kimia, 13 guru fisika, 14 guru biologi, 15 guru PKN, 16 guru bahasa daerah. Tentunya ini bahasa daerahnya Bapak Ibu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Tidak mungkin satu daerah mempelajari bahasa daerah yang lainnya. Jadi tidak mungkin dalam dunia pendidikan seperti itu. Jadi bahasa daerah yang dimaksud adalah bahasa daerah sesuai dengan daerahnya. Kemudian guru teknologi informasi komputer atau guru TIK. Berikut guru akuntansi, 19 guru konstruksi bangunan, 20 guru budidaya pertanian, 21 guru bimbingan dan konseling, 22 guru SLB, 23 guru mata pelajaran produktif kejuruan, 24 guru mata pelajaran adaptif normatif, kemudian guru bidang studi lainnya, 25 tata usaha sekolah, 26 penjaga sekolah serta tenaga kependidikan lainnya. Nah, item terakhir Bapak Ibu yaitu nomor 25 dan 26 yaitu tata usaha sekolah, penjaga sekolah serta tenaga kependidikan lain juga termasuk dalam daftar prioritas pengangkatan menjadi PNS sesuai dengan revisi Undang-Undang ASN ini. Berdasarkan RUU ASN, guru honorer dan tenaga pendidik di atas hanya akan melakoni seleksi verifikasi validasi data, surat keputusan pengangkatan untuk diangkat langsung menjadi pegawai negeri sipil. Hanya melakoni seleksi verifikasi dan validasi data, surat keputusan atau SK pengangkatan honorer menjadi PNS ke depan. Adapun yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi adalah pemeriksaan kelengkapan administrasi. Upaya ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya data kepegawaian fiktif. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, ingat poin terakhir ini yang dimaksud dengan verifikasi dan validasi. Bapak Ibu, saya yakin bahwa sudah pengalaman pada pendataan honorer non-ASN melalui aplikasi pendataan honorer BKN, yang mana sekian juta orang masuk dalam pendataan, namun tidak sebanyak itulah yang akan terbit SPTJM-nya. Justru lagi banyak yang ditolak oleh aplikasi BKN karena memang tidak memenuhi syarat. Nah, terkait dengan seleksi administrasi, verifikasi dan validasi ini, yaitu dalam hal pemeriksaan kelengkapan administrasi Bapak Ibu, baik Bapak Ibu guru di bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lain, silahkan dari sekarang persiapkan dan lengkapi segala jenis dokumen dan administrasinya dalam atau selama menjalani kegiatan sebagai honorer. Artinya dari SK pengangkatan pertama dan segala jenis administrasi yang berkaitan dengan tugas Bapak Ibu selama honorer, silakan dikumpulkan dan dipersiapkan dari sekarang demi tidak repotnya Bapak Ibu kelak ke depan ketika muncul atau tiba jadwalnya pengangkatan Bapak Ibu menjadi pegawai negeri sipil ke depan. Dengan catatan, banyak berdoa Bapak Ibu kiranya RUU ASN ini cepat prosesnya untuk disahkan menjadi undang-undang ASN yang sah dan resmi di Republik ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.